Fakta menarik Kerajaan Samudra Pasai. Kali ini, tim Gudang Fakta telah mengumpulkan 7 fakta menarik tentang Kerajaan Samudra Pasai. Mungkin di antara kalian ada yang pernah dengar nama kerajaan ini. Apakah sekarang kalian masih ingat fakta tentang kerajaan yang terletak di Pulau Sumatera ini? Kira-kira apa saja fakta menarik tentang Kerajaan Samudra Pasai ini? Mari kita simak videonya. Sebelum kita lanjut videonya, alangkah baiknya jika kita bangun bersama channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan kamu juga semakin banyak tahu tentang fakta-fakta menarik yang ada di Indonesia. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya juga ya. Fakta pertama, Kerajaan Islam pertama di Indonesia. Islam adalah agama yang pertama kali disebarkan di kota Mekah, Arab Saudi. Agama yang disebarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Agama Islam juga berkembang pesat di negara Indonesia dan dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Membahas tentang agama Islam, kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan yang berada di Sumatera Utara hingga Aceh ini menggunakan sistem pemerintahan Islam dan mayoritas penduduknya adalah Islam. Kerajaan Islam pertama di Indonesia ini didirikan pada tahun 1267 Masehi, di mana kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh dengan nama Kesultanan Pasai atau Samudra Darussalam. Fakta kedua, pernah disinggahi dan masuk ke buku cendekiawan Maroko. Abad pertengahan adalah abad keemasan bagi agama Islam. Pada abad ini juga banyak cendekiawan muslim menghasilkan banyak karya ilmiah dari berbagai bidang. Selain Ibnu Sina dan Al-Khawarizmi yang terkenal dengan ilmu kedokteran serta matematikanya, ada pula salah satu cendekiawan Islam yang terkenal pada abad itu. Beliau adalah Ibnu Batuha dari Maroko. Ibnu Batuha adalah ahli geografi dan penjelajah Islam yang membuat buku yang berjudul Rihlah ila Imashriq atau Pengembaraan ke Timur. Kerajaan Islam pertama di Indonesia atau Kesultanan Pasai adalah salah satu kerajaan yang pernah dikunjungi oleh beliau. Kesultanan Pasai juga tercantum dalam bukunya yang berjudul Rihlah ila Imashriq atau Pengembaraan ke Timur. Fakta ketiga, menguasai Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Kesultanan atau Kerajaan Samudra Pasai pada masa itu adalah kerajaan besar di Pulau Sumatera. Menurut wikipedia.com, kekuasaan wilayah Kesultanan Pasai meliputi negara Indonesia bagian barat, Singapura, dan Malaysia. Karena kerajaan ini menggantungkan ekonominya dari sektor perdagangan. Hal ini sangat wajar karena sampai sekarang wilayah-wilayah seperti Indonesia, Singapura, dan Malaysia adalah pusat perdagangan maritim dari berbagai penjuru dunia dan khususnya sebagai penghubung antara Cina dan India. Fakta keempat, menggunakan emas sebagai mata uang. Fakta selanjutnya tentang Kerajaan Samudra Pasai ini adalah penggunaan mata uang emas. Pada masa Sultan Samudra Pasai kedua, yaitu Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, mata uang emas di Kerajaan Samudra Pasai disebut dengan dirham atau dirham. Dirham Samudra Pasai dibuat dari 70% emas dengan berat 0,6 gram. Mutu koin emas Samudra Pasai adalah emas 17 karat dan diameter koin emas tersebut adalah 10 mm. Koin emas pada masa Kerajaan Samudra Pasai digunakan oleh rakyatnya, di mana rakyat Samudra Pasai rata-rata berprofesi sebagai petani lada, petani padi, dan peternak sapi perah. Mereka menghasilkan susu sapi yang kemudian dijadikan sebagai bahan baku keju. Fakta kelima, pusat perdagangan Cina, India, Arab, dan Persia. Sebagai negara Islam pertama di Indonesia,
dan menggunakan dirham sebagai mata uang resmi sudah kita ulas. Sekarang, fakta lain tentang Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan yang menjadi pusat perdagangan antara Cina, India, Arab, dan Persia. 4 negara tersebut memang sudah dari dulu menjadi pelaku pasar ekonomi dunia. Cina yang dulu terkenal dengan kain sutra, India terkenal dengan penghasil susu sapi, serta Arab dan Persia yang sedang mencapai puncak kejayaannya pada abad pertengahan. Jalur laut melalui Selat Malaka adalah tempat bertemunya kapal-kapal pedagang internasional di seluruh dunia, di mana Kerajaan Samudra Pasai adalah pemilik sah dan penguasa Selat Malaka pada masa itu. Maka sangat jelas apabila tim Gudang Fakta menganggap Kerajaan Samudra Pasai ini menjadi pusat perdagangan antara Cina, India, Persia, dan Arab. Pada abad itu juga belum ada pesawat terbang, sehingga para pedagang menggunakan kapal laut untuk membawa dagangannya. Dan Samudra Pasai juga memiliki letak geografi yang sangat strategis sebagai simpul pertemuan antara para pedagang dari negeri-negeri tersebut. Fakta ke-6. 3 kali dikunjungi Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho adalah penjelajah asal negeri Cina yang sangat terkenal. Laksamana Cheng Ho bukan hanya terkenal oleh kisah penjelajahannya, tapi dia adalah orang kepercayaan Kaisar Yongle dari negeri Tiongkok sana. Salah satu penjelajahan Laksamana Cheng Ho yang terkenal adalah penjelajahannya ke Nusantara dan bekas-bekas peninggalannya yang ada di Semarang. Untuk menghormati kebesaran Laksamana Cheng Ho, umat Konghucu juga mendirikan kuil Cheng Ho di Semarang. Padahal Laksamana Cheng Ho adalah penjelajah Tiongkok yang beragama Islam. Selain penghormatan yang diberikan oleh umat Konghucu, umat Islam juga menghormati Laksamana Cheng Ho sebagai salah satu penyebar agama Islam di Indonesia, khususnya di pesisir pantai utara Jawa. Di Semarang juga terdapat Masjid Cheng Ho yang konon dibangun oleh Laksamana Cheng Ho saat beliau singgah di Semarang. Fakta menarik lainnya adalah Kerajaan Samudra Pasai justru sudah disinggahi oleh Laksamana Cheng Ho sebanyak 3 kali. Laksamana Cheng Ho yang memimpin 208 kapal mengunjungi Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1405, 1408, dan 1412. Fakta ke-7. Dikalahkan oleh Portugal dan runtuh. Samudra Pasai, sebuah kesultanan Islam di Sumatera Utara yang ceritanya tidak akan habis dimakan zaman. Kerajaan ini membuat Provinsi Aceh menjadi istimewa hingga sekarang, di mana Provinsi Aceh atau Nangro Aceh Darussalam memiliki wewenang khusus untuk menjalankan hukum Islam di wilayahnya. Namun sayangnya, kerajaan Islam pertama ini harus runtuh di tangan penjajah Eropa. Pada abad ke-15, Eropa mulai melakukan ekspansi ke seluruh penjuru dunia dan menargetkan Samudra Pasai sebagai pusat perdagangan di kawasan Asia. Di lain sisi, Samudra Pasai sebagai penghasil lada juga menjadi target bangsa Eropa karena pada masa itu negara Eropa membutuhkan rempah-rempah. Singkatnya, bangsa Portugal mengalahkan Samudra Pasai pada tahun 1521. Selain mengalahkan Samudra Pasai, Portugal sudah lebih dulu mengalahkan Kesultanan Malaka pada tahun 1511. Sekian fakta tentang Kerajaan Samudra Pasai, sebuah kerajaan Islam yang dipimpin oleh Sultan. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dalam kehidupan pribadi atau lingkungan sosial. Oke guys, demikian fakta-fakta menarik yang telah tim Gudang Fakta rangkum. Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika menurutmu video ini sangat bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian agar mereka semua merasakan manfaatnya. Tunggu video-video selanjutnya dari tim Gudang Fakta. Dari Sabang sampai Merauke. Oke.